Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandika dari mahasiswa BINUS University jurusan Business Analytics. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan paper saya mengenai manajemen talenta digital mencapai keseimbangan kehidupan kerja dan keseimbangan bakat untuk pengembangan. Yang pertama, pada bab 1 saya akan menjelaskan, pada abstrak saya akan menjelaskan tentang mengapa sih pentingnya paper ini. Dan apa urgensinya? Pertama, dalam bidang perilaku organisasi dan sumber daya, kepuasan kerja dianggap sebagai salah satu masalah penelitian tesis utama. Kurangnya kepuasan kerja dapat menyebabkan motivasi rendah, absenteisme, dan stres. Kemudian, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Dini dan Ali pada tahun 2015 menjelaskan bahwa sebanyak 89,5% karyawan yang mencapai standar kesejahteraan yang baik cenderung memiliki kepribadian yang kreatif, setia, produktif, dan memberikan layanan. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang isi dari pendahuluan kami. Isi dari pendahuluan kami ini menjelaskan tentang manajemen bakat yang efektif telah menjadi imperatif strategis bagi organisasi. Praktik manajemen bakat digital yang efektif sangat penting bagi organisasi. Tujuannya untuk mengembangkan dan mempertahankan bakat atas. Komponen utama yang dibutuhkan pada saat ini ialah menyediakan kesempatan pelatihan pengembangan yang berkelanjutan, mempromosikan budaya pembelajaran dan inovasi yang terus-menerus, kemudian menawarkan jalur-jalur karir yang dipersonalisasi yang selaras dengan aspirasi karyawan. Kemudian, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka kami. Tinjauan pustaka kami ini menggambarkan beberapa faktor dalam mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa manajemen talent digital dapat diterapkan dengan benar melalui beberapa langkah yang terintegrasi dan terstruktur secara sistematis. Yang pertama, prinsip organization support. Ini memainkan peran penting dalam industri retail dan perhotelan dengan memfasilitasi transaksi antara bisnis dan pelanggan. Kemudian digital culture mengacu pada pola pikir, perilaku, dan praktik yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian talent management ini mengacu pada pentingnya manajemen talent strategis yang dalam mendorong kinerja organisasi dan inovasi. Kemudian ready for ready for change mengacu pada persiapan dan keinginan individu dan organisasi untuk melakukan dan beradaptasi dengan inisiatif perubahan. Kemudian workforce agility itu mengacu pada kemampuan organisasi untuk dengan cepat beradaptasi dan menanggapi perubahan lingkungan bisnis, kondisi pasar, teknologi, ataupun permintaan pelanggan. Kemudian work-life balance merujuk pada keseimbangan antara tanggung jawab profesional dengan kesejahteraan pribadi. Kemudian belajar pada bab 3 ini, kami akan menampilkan model kami. Ada prinsip organization berhubungan positif dengan dukung work-life balance itu berhubungan positif dengan peningkatan tingkat dukungan organisasi yang dirasakan di antara karyawan. Kemudian adopsi budaya digital yang kuat secara positif terkait dengan tingkat POS yang lebih tinggi di antara karyawan. Organisasi dengan budaya hipotesis ketiga, organisasi dengan budaya digital yang kuat cenderung lebih tinggi dibandingkan organisasi dengan budaya digital yang lemah. Kemudian, hipotesis keempat menjelaskan tentang individu yang memiliki tingkat kesiapan untuk berubah yang tinggi cenderung memiliki tingkat keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Hipotesis kelima, organisasi yang memiliki budaya digital cenderung memiliki tingkat work-life balance yang lebih baik. Kemudian tingkat POS yang tinggi berhubungan positif dengan tingkat kesiapan untuk berubah yang lebih tinggi di antara karyawan. Kemudian hipotesis ketujuh, organisasi yang memiliki tingkat kesiapan untuk berubah yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketangkasan tenaga kerja yang lebih tinggi. Kemudian tingkat pasif hipotesis ke-8, tingkat POS yang tinggi berkorelasi positif dengan tingkat manajemen talenta digital yang lebih baik. Kemudian organisasi yang memiliki praktik manajemen talenta digital yang baik cenderung memfasilitasi tingkat keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik.
Tingkat keseimbangan kehidupan kerja yang tinggi dalam sebuah organisasi berkorelasi positif dengan tingkat ketangkasan tenaga kerja yang lebih baik. Kemudian hipotesis ke-11, adopsi budaya yang tinggi yang kuat secara positif terkait dengan tingkat POS yang lebih tinggi di antara karyawan. Dan paper ini saya dan teman saya telah mengambil lebih kurang dari 20 referensi yang tersebar secara online dari sumber yang dapat dipercaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selamat siang menuju sore. Dadah.